Kita menantikan berita Nusantara. Usai mengikuti KTT ASEAN di Filipina, Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungan kenegaraannya ke Hong Kong. Kedatangan Presiden Jokowi langsung disambut meriah oleh para warga negara Indonesia yang tinggal di negara tersebut. Lebih dari 5.600 warga Indonesia menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo di gedung Asia World Expo Hong Kong pada hari Minggu sore waktu setempat. Tidak hanya berebut jabat tangan, warga Indonesia yang bekerja dan tinggal di Hong Kong juga berupaya untuk berfoto bersama Presiden Jokowi. Dari sekitar 350.000 pekerja asing di Hong Kong, 150.000 diantaranya berasal dari Indonesia. Salah satu agenda Presiden Jokowi di Hong Kong adalah untuk memastikan para WNI mendapat perlindungan dari otoritas Hong Kong. Dalam kunjungannya selama 2 hari di Hong Kong, Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan bertemu dengan pimpinan Lembaga Pusat Keuangan Asia, Leung Chun Ying. Antusiasme para buruh migran yang ada di Hong Kong terlihat saat bertemu dengan Presiden Jokowi. Ya, sebanyak 5.600 lebih warga negara Indonesia memenuhi gedung Asia World Expo. Lalu apa makna pertemuan dan harapan bagi para buruh migran di sana? Sudah terhubung dengan juru bicara Jaringan Buruh Migran Indonesia dengan Eni Lestari. Selamat pagi, Mbak Eni. Selamat pagi. Ya, Mbak Eni, apa saja inti agenda pertemuan antara TKI atau para pekerja Indonesia dan Presiden di Hong Kong kemarin? Ya, sebenarnya kemarin pertemuannya lebih warga negara Indonesia ya, jadi bukan hanya buruh migran. Cuma kemarin memang Presiden sempat menanyakan apa saja menjadi persoalan teman-teman, dan salah satu yang sempat diangkat itu adalah masalah mandatori dari kartu tenaga kerja luar negeri ya, atau KTKLN, dan itu sempat dipanggil Bapak Nusron untuk sekali lagi mengumumkan bahwa KTKLN tidak akan diberlakukan khususnya bagi kami yang sudah di luar negeri. Baik. Selain masalah itu, apa yang kemudian mencuat dalam perbincangan dengan Presiden dan juga mungkin menjadi perbincangan hangat di antara para pekerja di Hong Kong yang menjadi permasalahan selama ini? Iya, salah satu beberapa poin yang kemudian disampaikan oleh teman-teman lain itu adalah masalah harga ya. Ini kan mau Lebaran dan banyak dari kami juga akan cuti. Namun harga-harga selalu naik berapa kali lipat ya, dan memang itu menjadi diskusi yang lumayan ramai di kalangan kita di sini, dan itu yang kemudian disampaikan kepada Presiden gitu. Dan hal lainnya juga masalah, ada yang mempertanyakan masalah tanah, karena ada di mana teman-teman yang membeli tanah itu kemudian ada persoalan ya, karena kayak camat lokalnya itu mengambil alih secara paksa. Dan Pak Jokowi menyatakan, oh ya kasih namanya, nanti saya akan mendatangi. Baik, Mbak Eni, Anda disebut menggagas sebuah petisi untuk Presiden. Apa sebetulnya isi dari petisi tersebut? Iya, benar sekali. Sebenarnya 2 minggu sebelum kedatangan Pak Presiden, kami sudah melakukan telekonferensi dengan buruh migran dari Timur Tengah, Brunei, Taiwan, Singapura, Hong Kong, Makau ya, karena bagi kami kunjungan Presiden ini bukan untuk Hong Kong saja ya, tapi juga untuk negara-negara lain. Nah, dan kami sudah menyiapkan sebenarnya ada 7 tuntutan pokok yang kami ingin Presiden fokuskan selama sisa kepemimpinan beliau. Salah satunya ini masalah penahanan paspor ya. Penahanan paspor ini di Hong Kong maupun negara-negara lain ini menjadi praktek yang sangat massal. Bahkan kemarin itu harusnya yang mendatangi bertemu dengan Pak Jokowi ada 15.000 orang, tapi mayoritas 50-60% itu tidak bisa datang karena paspornya ditahan oleh agen atau majikannya. Dan ternyata di negara-negara lain itu juga misalnya di Malaysia atau di Taiwan, paspor itu bahkan tidak dikasihkan sama sekali. Dan ini menjadi keluhan massal tenaga kerja di luar negeri. Dan poin kedua yang tidak kalah pentingnya ini masalah biaya ya. Biaya penempatan sebenarnya sudah diatur oleh Menteri Tenaga Kerja tahun 2012. Tapi prakteknya di Hong Kong maupun negara lain itu membayarnya 2-3 kali lebih besar. Contohnya di Hong Kong harusnya cuma 14 juta, tapi kami membayarnya 25-50 juta. 25 di Taiwan juta. itu harusnya cuma 17 juta, tapi membayarnya 45 juta begitu. Baik, selama ini untuk biaya-biaya penambahan seperti di Hong Kong dan Taiwan yang seperti Anda bilang sampai 25 juta sampai 50 juta ini, biasanya teman-teman menanganinya seperti apa? Bereaksinya seperti apa begitu? Iya, karena begini,
pemungutan biaya ini dilakukan sudah sangat sistematis karena PJTK ini bekerja sama dengan agen, bekerja sama dengan bank-bank penarikan uang ya, dan juga dengan majikan. Sehingga biasanya akan langsung dilakukan melalui pemotongan upah. Dan ketika kami berusaha mengadu ke kedutaan atau konsulat misalnya bahwa ini ada penarikan biaya berlebih atau overcharging, pemerintah tidak punya cara untuk menuntut uang itu karena di dalam hukum Indonesia namanya TKI tidak bisa menuntut PJTKI-nya ganti rugi. Gitu. Baik, jadi permasalahan pembiayaan atau biaya tambahan ini justru memang pelakunya adalah PJTKI dan juga agen, bukan kepada pemerintah, begitu? Iya. Sebenarnya kalau biaya kepada pemerintah kan sudah sangat jelas ya, di situ kan lebih mengarah ke paspor dan biaya administrasi. Tapi biaya siluman ini, biaya seperti katanya training, biaya pengurusan ini dan itu yang kemudian berlipat ganda besarnya. Dan kemudian dilipatkan lagi setelah kami di sini, karena kami harus membayar dalam bentuk kurs luar negeri, sementara pembayaran dalam rupiah. Jadi suka-suka mereka mau mengambil berapa persen dari gaji kami. Berapa persen rata-rata dipotongnya gaji untuk memenuhi 21 juta hingga 50 juta biaya ini, Mbak Eni? Iya, rata-rata pemotongannya mencapai 65% sampai 65%? 80%. Iya, sampai 80%. Dan itu berlaku antara minimum 6 bulan dan sampai 9 bulan. Baik, jadi dalam jangka waktu 6 sampai 9 bulan, teman-teman pekerja di luar negeri justru memang mendapatkan upah yang sangat minim karena ada pemotongan-pemotongan dari PJTKI dan agen, begitu ya? Benar sekali, dan yang lebih parah begini, jika kita di PHK kurang dari 1 tahun, kita harus mengulangi lagi biaya itu. Jadi tidak hanya 1 kali. Kalau kita tidak beruntung dan di PHK, maka harus dianggap memproses dari awal lagi dan mengulang lagi biayanya. Oke, itu adalah 2 dari sekitar 3 dari sekitar 7 petisi dan tuntutan, begitu. Mungkin ada tuntutan-tuntutan lain, Mbak Eni bisa dipaparkan, siapa tahu disimak oleh pemerintah saat ini? Jadi tuntutan lain yang sekarang disuarakan oleh Malaysia dan Timur Tengah itu adalah moratorium. Jangan dijadikan solusi perlindungan. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh tenaga kerja kita di Malaysia maupun Timur Tengah atau negara yang rentan ya, itu adalah sebuah kontrak kerja standar. Kontrak kerja ini yang harus diperjuangkan pemerintah kita kepada negara penempatan dan harus menjamin hak libur ya. Karena teman-teman ini hanya bisa minta pertolongan waktu libur. Kalau tidak ada libur, otomatis mereka sudah tidak tahu harus bagaimana. Dan tuntutan lain ini terkait human trafficking ya. Jadi kasus human trafficking dari Indonesia itu terus meningkat. Dan sayangnya pemerintah tidak melakukan apapun untuk berusaha menangkapi sindikat-sindikat di balik penjualan manusia Indonesia. Dan terakhir ini terkait dengan warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri. Jumlahnya sekarang 208 dan mayoritas adalah pekerja migran. Baik, ada sekitar 200-an begitu yang terancam hukuman mati di luar negeri begitu ya? Benar, sekali. Baik, Mbak Eni, di Hong Kong sendiri seperti apa sih perlindungan pemerintah Republik Indonesia terhadap para pekerja di sana? Mbak Eni bisa diceritakan? Ya. Jadi kalau konsulat Indonesia di Hong Kong sebenarnya sudah banyak kemajuan ya, karena memang selama ini kami sangat aktif untuk memberi kritikan dan masukan dengan berbagai cara. Jadi misalnya bahwa pelayanan di sini sudah dilakukan paling tidak 6 hari dalam seminggu, dan juga semua stafnya sekarang sudah diberi nama ya, harus memakai baju resmi. Kalau dulu kan suka-suka mereka ya, ada yang pakai baju batik, ada yang baju resmi, jadi dan kita tidak pernah tahu siapa nama orang tersebut. Dan juga pelayanan dari sisi antrian sudah berusaha dikurangi sekarang. Jadi sebenarnya sudah ada kemajuan. Namun yang kami permasalahkan sekarang adalah pengaduan terkait kasus potongan ya atau biaya berlebih tadi. Karena memang konsulat atau kedutaan itu tidak punya otonomi untuk menciptakan pengaduan menuntut PJTKI. Dan di sisi lain masalah paspor ini nggak selesai-selesai gitu loh. Di Hong Kong saja, katakan 6 dari 10 paspor tenaga kerja kita itu masih ditahan majikan atau agen. Jadi ini sudah lama sekali dan nggak berusaha diprioritaskan untuk segera dihentikan.
Baik, Mbak Eni, ini Hari Buruh Internasional. Sebetulnya bagaimana harapan dari pihak Anda dan juga teman-teman di luar negeri maupun juga para pekerja lainnya kepada pemerintah terkait penanganan buruh migran di luar negeri dan juga khususnya di Hong Kong. Terlebih kalau kita tadi dengar ada paspor yang ditahan, lalu kemudian juga biaya siluman. Apa yang Anda minta terhadap pemerintah? Ya, jadi begini ya, saat ini pemerintah sedang merevisi Undang-Undang Penempatan TKI. Saat ini bernama Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dan ini sudah digodok oleh DPR dan pemerintah 7 tahun loh ya, dan tidak selesai. Tapi lebih dari itu yang kami sangat fokuskan, bahwa RUU PTM ini tidak mengakui TKI atau buruh migran itu sebagai pekerja di dalam standar Indonesia. Artinya, kalau kita ngomong pekerja, itu kan sudah dijamin haknya dari dalam negeri. Misalnya hak libur, hak cuti, hak jam tidur ya, ataupun hak upah ya. Jadi, atau termasuk hak berserikat, hak terlibat di dalam pembuatan kebijakan. Itulah yang menyebabkan mengapa sebenarnya buruh migran kita itu sudah tidak diakui oleh pemerintah kita sendiri di dalam negeri. Dan inilah yang menjadi fokus dari tuntutan kami. Tolong Pak Jokowi, akui TKI sebagai pekerja dan juga libatkan organisasi TKI yang ada di luar negeri karena semuanya ada organisasi. Cuma pemerintah tidak berusaha mengundang kami ke DPR untuk melakukan public hearing. Tapi justru DPR sibuk jalan-jalan ke luar negeri hanya untuk bertemu TKI, tapi pulang-pulang juga nggak ada hasil. Oke, jadi diharapkan kalaupun memang ada kunjungan ke luar negeri dari pihak DPR harus ada hasil begitu ya. Mbak Eni sedikit lagi, satu lagi sebelum kita menutup perbincangan ini, Bu Eni, apa yang ingin Anda sampaikan kepada rekan-rekan Anda di hari May Day ini? Ya, saya ucapkan selamat Hari Buruh Internasional kepada jutaan pekerja migran, buruh migran atau TKI yang ada di luar negeri. Dan saat ini memang perjuangan kita masih panjang ya, semuanya merindukan sebuah perlindungan pelayanan dari pemerintah, semuanya merindukan supaya dikasih hak libur, hak istirahat, dan juga hak-hak lainnya. Namun perjuangan ini memang masih sangat panjang karena negara di mana kita bekerja bahkan tidak mengakui dan sering mendiskriminasikan. Jadi yang harus saat ini kita perjuangkan bersama adalah dari pemerintah kita sendiri. Pemerintah Indonesia harus mengakui kita supaya negara lain mengakui kita sebagai pekerja. Jadi mari kita bersama-sama, jangan lupa untuk menjaga diri, menjaga kesehatan, dan juga belajar tentang hak kita. Jangan sampai kita menjadi buruh migran yang selalu ditipu, dibutakan, dan juga selalu jadi korban kekerasan. Kita harus tahu bagaimana melindungi diri kita sendiri di luar negeri. Baik, terima kasih Mbak Eni Lestari bergabung langsung dari Hong Kong. Selamat Hari Buruh Internasional, Mbak Eni. Ya, itu tadi harapannya mudah-mudahan didengar dan ditindaklanjuti itu ya, yang paling karena penting ternyata memang di perundangan sendiri TKI tidak diakui sebagai pekerja. Bagaimana mau diakui di luar negeri kalau di dalam negeri saja tidak diakui oleh perundangan begitu kan? Betul sekali, dan pemirsa kami masih akan kembali lagi dengan informasi lain masih terkait dengan persiapan jelang peringatan Hari Buruh Internasional hari ini. Sesaat lagi.